Saya kira begini ya, saya harus klarifikasi dulu ya. Sejak awal ketika kami menyusun konsep-konsep visi misi, kemudian ketika kita running dalam kampanye sampai pada pengumuman kemenangan Iqbal Dinda, kami tidak menggunakan konsep 100 hari ya. Karena bagi kami 100 hari itu belum menunjukkan apa-apa. Dia baru menunjukkan gambaran awal ya. Gambaran awal dari arah ya. Dari arah satu konsep besar dalam teknokratik yang dituangkan dalam visi misi. Kira-kira begitu ya. Kalau kita hitung 100 hari itu kan sama dengan berapa 4 minggu kali 3 kira-kira begitu, belum bisa. Musrenbang saja baru hari ini, kemarin hari ini dan besok ditutup oleh didatangi oleh Mendagri, kira-kira begitu. Ya. Jadi konsep besarnya saya kira seperti ini. Mendunia itu kan sebenarnya ide besar, target capaian ya, bukan saja dalam capaian-capaian sifatnya substantif proses tata kelola pemerintahan, tetapi juga dalam produk. Ya. Saya sampaikan misalnya konsep mendunia ini adalah birokrasi kita dalam kurun 5 tahun ke depan, dia sudah siap dengan kebutuhan-kebutuhan tata kelola pemerintahan yang memang bisa meladeni ide-ide mendunia itu. Ya. Sehingga apa? Itulah kita memulai dengan satu ide-ide meritokrasi dan restrukturisasi birokrasi kita. Birokrasi kita ini kan OPD ya, OPD itu kantor, kemudian biro dan badan. Kita kalau nggak salah itu sekitar 34 ya Pak Yusron ya, itu gemuk, gemuk sekali. Ya. Bayangkan kapasitas fiskal kita saja hanya 6,3 T. Itu pun termasuk dana transfer ya Pak Yusron, dana transfer. Kita misalnya sekitar 5,7. Kalau dengan birokrasi yang gemuk seperti itu, ya, membutuhkan biaya belanja pegawai itu mencapai hampir sekitar 40%, 40%. Padahal toleransi dari Mendagri dan Kementerian Keuangan belanja pegawai itu nggak boleh lebih dari 30%. Bayangkan kita sudah hampir 40%. Nggak fair ya kalau APBD fiskal kita itu hampir 40% itu untuk belanja pegawai. Oleh sebab itu kita pikir ini harus diselesaikan. Ini nggak bisa teruskan. Nah, agar apa? Agar tata kelola pemerintahan itu mampu menjawab konsep-konsep dunia itu. Kapasitas, kapabilitasnya, kemampuan-kemampuannya, kira-kira begitu. Sekarang saja dengan kondisi gemuk begini, kita nggak bisa running efektif, efisien dalam bekerja. Banyak sekali kendala-kendalanya. Oleh sebab itulah, saya kira konsep mendunia ini jangan dibaca hanya pada konteks artificial yang sifatnya linear, ya, tapi dia sistematik dalam konsep produk besar dan juga capaian. Kira-kira begitu. Baik, itu menjadi satu catatan dan juga kita perlu dengarkan bagaimana pandangan dari Bang Adhar sebagai juru bicara pemerintah hari ini, pemerintah NTB tentang statement tadi itu bahwa BUMD kita itu tempat transit. Iya, saya kira saya sebelum sampai ke statement tersebut saya perlu memberikan reasoning ya, biar kita menangkap isu tersebut dengan cara yang pas ya. Saya kira gini, setiap kepala daerah, terutama kepala daerah, ketika dia memenangkan kontestasi, biasanya pilihannya itu cuma dua. Bung Ali politisi pasti hafal ini. Pilihan pertama, apakah dia melaksanakan pemerintahannya dengan pendekatan yang politik praktis? Kedua, apakah dia menggunakan cara dengan pendekatan-pendekatan yang lebih sesuai dengan syarat-syarat administrasi pemerintahan. Yang pertama dicirikan yaitu ketika dia memerintah, maka dia running dengan agenda-agenda yang seringkali di luar catatan yang dalam RPJMD. Karena ini biasanya dicirikan satu, baru seminggu 2 minggu lantik melaunching satu program yang kadang-kadang tidak ada rujukannya dalam RPJMD dan juga dalam penganggaran. Biasanya program-program ini hanya dengan pendekatan-pendekatan populis yang tujuannya elektoral dalam konteks 5 tahun.
Ini biasanya gampang ditebak. Atau kepala daerah yang mendesain sejak awal dengan cara yang rigid berdasarkan postur permasalahannya. Ketika kami masuk, kami mendapatkan itu tadi isu yang saya dapatkan. Fiskal APBD yang sangat kecil, tidak bisa besar, belanja pegawai yang sangat banyak, Oke. birokrasi yang gemuk dan lain-lain. Karena itu kami memilih pendekatan yang kedua. Kami mendesain betul-betul secara rigid apa yang bisa kami lakukan. Kalau kami harus melakukan perbaikan dalam BUMD, maka kami melakukannya dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya meritokrasi. Karena itu kami sepakat dari awal dengan debat yang terbuka, kami bilang buka open bidding. Meskipun dalam beberapa posisi selama ini gubernur itu di mana-mana ya, BUMD itu, bank-bank daerah, itu biasanya kepala-kepala daerahnya itu milih langsung kok, ngangkat langsung, nunjuk langsung. Yang dilakukan oleh pemerintahan Banyak. Iqbal Dinda melakukan seleksi. Kami sejak awal mendesain sebuah konsep meritokrasi dalam membangun ini itu dengan pendekatan-pendekatan open bidding, membentuk pansel. Sekarang saya mau tanya, kita juga nggak bisa kita juga nggak bisa naif ya dalam melihat konsep meritokrasi. Meritokrasi tidak boleh memandang fatal kita kalau memandang meritokrasi dengan konsep yang kaku bahwa semua atau tim sukses itu nggak boleh terlibat dalam meritokrasi. Konsepnya transparansi, keterbukaan, partisipatif, kemudian akuntabel. Oke. Kalau seseorang yang misalnya pernah menjadi tim sukses, kalau dia punya kapasitas, capable, why not dia ikut seleksi, kemudian bisa jadi dia lulus. Yang nggak boleh itu mentang-mentang dia tim sukses, kemudian nggak punya kapasitas, kemudian ditunjuk saja. Itu yang nggak boleh. Dan saya sepakat itu nggak boleh. Dan itu kita sepakat sejak awal seperti itu. Karena itu ketika kita menyusun satu konsep memperbaiki BUMD, kami sepakat dengan cara open bidding. Meskipun itu terkesan bertele-tele dan lama, membutuhkan waktu lama dan biaya. Tapi kami pikir ini harus kami lakukan kami harus konsekuen untuk menunjukkan kepada publik kami tetap sepakat dengan agenda besar kita. Karena apa? Ya saya kira kita sudah sama-sama tahu bagaimana performa Bank NTB yang berubah menjadi Bank NTB Syariah dan lain-lain ya. Bagaimana mungkin dia bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi kalau kritik kepada bank tersebut masih banyak. Ini kan harus dijawab. Salah satu menjawabnya adalah memang memperbaiki kinerja, memperbaiki postur operasional dan lain-lain dalam tubuh. Dan salah satu cara yang paling fair adalah menjelaskan kepada publik kita serius dan membuka open bidding. Siapapun boleh mendaftar sepanjang dia memiliki kapasitas. Kapabilitas untuk masuk ke dalam.